Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Diah Melita, mahasiswa STKIP Nurul Huda Sukaraja Kampus C dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program S1, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pembimbing Dedi Mardiansyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu bab dari buku yang berjudul Telaah Kurikulum dan Buku Teks, karya Dr. Andes Nining Ibrahim MPD dan Dr. Andes Muhammad Anwar MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum dapat berupa perubahan sebagian dan berupa perubahan total. Dikatakan perubahan sebagian karena adanya perubahan salah satu komponennya berbeda dengan kurikulum sebelumnya, misalnya perubahan tujuan atau perubahan sistem penilaian saja. Sedangkan perubahan total terjadi apabila seluruh sistem komponen kurikulum berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Prinsip-prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus memiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan isi proses belajar yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan sistem dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan isi proses belajar yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan sistem. Kurikulum juga harus memiliki referensi ke dalam, yaitu adanya kesesuaian konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Referensi internal kurikulum juga harus memiliki referensi ke dalam, yaitu adanya kesesuaian konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Referensi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, proses belajar mengajar, media, dan penilaian. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau disaksikan oleh guru atau oleh murid. Dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes yang disaksikan oleh guru atau oleh murid. Dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes yang disaksikan oleh guru atau oleh murid. Dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes. Yang kedua, apakah digunakan formula, questing, atau pertanyaan. Yang ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak. Yang keempat, skor standar apa yang digunakan. Yang kelima, untuk apakah. Baiklah, sekian penjabaran dari bab 3 dari buku Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Apabila ada salah kata dan bicara, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.